Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di miqat penduduk kota Madinah, yaitu Dzul Hulaifah atau yang lebih terkenal dengan Bir Ali. Dan ini adalah merupakan rukun umroh yang pertama. Wajib bagi siapapun yang melaksanakan umroh, wajib baginya untuk bermiqat. Dan salah satu tempat miqat itu adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali yang menjadi miqat penduduk kota Madinah. Di miqat inilah kita berniat, dan niat bagi orang yang melaksanakan umrah adalah labbaik Allahumma umratan. Aku datang untuk penuhi panggilanmu ya Allah, umrah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka ketika kita sudah melafadzkan niat labbaik Allahumma umrah, maka mulai saat inilah berlaku seluruh larangan ihram. Ya, apa saja larangan ihram? Satu, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencabut rambut, ya, tidak boleh menutup kepala bagi ikhwan laki-laki, tidak boleh menutup wajah ya bagi perempuan, tidak boleh memakai minyak wangi, ya. Kemudian juga tidak boleh berhubungan suami istri, ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan sebagaimana berburu, kemudian juga memotong tumbuhan, ya. Maka ini adalah larangan-larangan ihram yang harus diperhatikan. Termasuk bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksud jahit ini adalah yang membentuk tubuh, seperti kaos, ya, baju dalam, celana dalam, ya, gamis dan lain sebagainya. Maka selesai ya melafadzkan niat, maka berlaku seluruh larangan ihram. Kemudian perjalanan dari Madinah menuju kota Makkah disunahkan, dianjurkan untuk berbanyak talbiyah bagi laki-laki dengan suara yang jahar, suara yang keras, bagi perempuan dengan suara yang pelan atau suara yang sir. Ucapan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di kota Madinah, sampai di kota Makkah. Ini dilakukan diulang-ulang terus-menerus dari kota Madinah sampai di kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, kita bersiap-siap untuk masuk ke Masjidil Haram dan pastikan telah memiliki wudhu, karena kita akan melakukan rukun umroh yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah tawaf. Sebelum kita masuk Masjidil Haram, pastikan sudah berwudhu, karena syarat tawaf adalah dalam kondisi tohara. Kemudian jangan lupa ketika masuk masjid, kita baca doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian kita masuk masjid, mendahulukan tangan kaki kanan, masuk dan semakin mendekat dengan Ka'bah. Ketika kita sudah mendekat dengan Ka'bah, maka kita membaca doa melihat Ka'bah, yaitu doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Setelah kita melihat Ka'bah, bagi laki-laki disunahkan untuk ittiba'. Ittiba' adalah membuka lengan yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kanan dibuka seperti ini. Sehingga yang sebelah kiri ditutup, yang sebelah kanan dibuka. Nah, ini adalah ittiba'. Nah, setelah ittiba', maka mulailah kita tawaf sebanyak 7 kali putaran, dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad sampai di Hajar Aswad, maka dihitung 1 putaran. Tidak ada doa khusus, zikir khusus. Silakan berbanyak doa, banyak zikir, banyak munajat kepada Allah. Kita hamba Allah yang banyak kebutuhannya. Kita banyak hamba Allah yang banyak hajatnya. Ya, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita semua. Kemudian antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika tawaf, ketika kita sudah posisi sejajar dengan Hajar Aswad, saat itulah kita mulai tawaf. Dan sudah sejajar dengan Hajar Aswad, kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sebenarnya yang afdal adalah menyentuhnya, ya. Namun ketika kita tidak mampu, maka opsi yang kedua adalah menyentuh dengan tongkat, ya. Kalau tidak bisa, maka cukup dengan isyarat. Maka putar sampai di rukun Yamani, baca Rabbana atina fid dunya hasanah
sampai di Hajar Aswad, kembali kita mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar sambil melambaikan tangan. Terus diulang sebanyak 7 kali. Ketika sudah 7 kali, maka dikatakan kita sudah selesai dari tawaf kita. Nah, selesai tawaf disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kita berangkat menuju makam Ibrahim, kita mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nah, setelah kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat 2 rakaat, kita bertolak menuju tempat mas'ah atau tempat sa'i. Nah, sebelum kita sampai di tempat sa'i, disunnahkan pula untuk kita minum air zam-zam, ya, minum air zam-zam. Dan jangan lupa doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Berangkat, kita naik ke Bukit Sofa. Sesampai di Bukit Sofa, kita menghadap Ka'bah, ya, dan kita mengucapkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang Allah perintahkan untuk memulainya. Nah, di Bukit Sofa kemudian kita membaca wirid atau zikir la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diulang sebanyak 3 kali. Masing-masing antara doa atau wirid yang satu dengan yang selanjutnya, yang kedua atau yang ketiga, diselingi dengan doa. Kemudian setelah itu bertolak menuju Bukit Marwah. Nah, ketika kita sampai di lampu hijau, ya, disunahkan, ya, untuk lari bagi laki-laki, lari kecil, ar-raml, ya. Ataupun bagi wanita hanya berjalan biasa. Ketika ar-raml membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram sampai akhir dari lampu hijau. Kemudian terus berjalan, berzikir, membaca doa, munajat kepada Allah sampai kita berada di Mina. Ketika kita sampai berada di Marwah. Ketika kita berada di Marwah, maka di situ sama zikir dan doanya ketika kita berada di Sofa. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa ahzamal ahzaba wahdah. Itu sebanyak 3 kali dan selingi dengan doa-doa. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1, ya. Marwah Sofa dihitung 2, Sofa Marwah dihitung 3, Marwah Sofa dihitung 4, Sofa Marwah dihitung 5, Marwah Sofa dihitung 6, Sofa Marwah dihitung 7. Sehingga berakhir dari sa'i adalah di Marwah. Kalau kita nanti berakhir ternyata misal di Sofa, maka ada 2 kemungkinan, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Oleh karena itu pastikan bahwa kita tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kemudian kita ketika sudah berada di Marwah, di putaran yang terakhir, putaran yang ke-7, maka dikatakan kita sudah menyelesaikan rukun yang ketiga. Ingat, rukun umrah, ya, ada 5. Yang pertama adalah ihram di miqat, kemudian adalah tawaf, kemudian adalah sa'i, kemudian adalah halqus sya'ri atau mencukur rambut, potong rambut, yang kelima adalah tertib. Nah, setelah sa'i kita menuju rukun yang selanjutnya, yang keempat, ya. Rukun yang keempat adalah halqus sya'ri, ya, memotong rambut. Bagi laki-laki disunnahkan, dianjurkan untuk menggundul, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang gundul sebanyak 3 kali. Adapun yang cukur pendek hanya didoakan sebanyak 1 kali. Saat Nabi berdoa, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang gundul. Maka yang cukur pendek protes, bertanya kepada Nabi, wal muqassirin, bagaimana yang cukur pendek? Nabi tetap mendoakan rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang gundul. Dan nanya lagi, wal muqassirin, bagaimana yang cukur pendek ya Rasulullah? Rahimallahul muhalliqin wal muqassirin, Allah merahmati yang gundul dan yang cukur pendek. Sehingga yang gundul, maka ini jauh lebih afdal, ya, didoakan Nabi sebanyak 3 kali, adapun cukur pendek hanya sekali. Kemudian adapun bagi akhwat perempuan,
maka tidak digundul, maka dikumpulkan rambutnya, maka dipotong ujung rambutnya sebanyak 1 ruas jari, ya, sepanjang 1 ruas jari, kurang lebih sekitar 1 senti lebih dikit. Nah, jadi dikumpulkan rambutnya, dipotong seujung jari, ya, seruas jari. Nah, itu adalah tahallul, halqus sya'ri. Ketika sudah halqus sya'ri, mengundul rambut atau memotong rambut, maka dikatakan orang ini sudah tahallul. Tahallul adalah sebuah keadaan yang sebelumnya diihram menjadi halal, sebelumnya haram menjadi halal. Yang sebelumnya dilarang, berlaku larang-larang ihram, maka ketika orang sudah menggundul atau memotong rambutnya, maka sudah berlaku, ya, apa saja yang dilarang bagi orang yang ihram tadi. Nah, maka yang rukun yang 5 adalah tertib. Tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Atau gundul dulu baru sa'i, baru tawaf, tidak boleh. Harus urut, ya. Jadi miqat, ihram, ya, kita ihram niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, ya, halqus sya'ri, kemudian tertib. Nah, ini adalah ibadah umrah. Ini adalah fikih umrah singkat yang mudah-mudahan dapat difahami bersama, dan kami mendoakan kepada seluruh umat Islam yang berada dimanapun, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah, ya, untuk bisa mengunjungi Baitullah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengabulkan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.